Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran matematika, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab peluang. Oke, sebelumnya Bapak ada beberapa pernyataan yang akan Bapak bahas sebelum kita membahas tentang bab peluang. Oke, di sini. Pernahkah kalian bermain monopoli? Untuk dapat bermain monopoli, kalian harus melemparkan dadu. Angka yang kemudian muncul merupakan jumlah jalan yang harus ditempuh oleh pelempar dadu. Nah, pada pelemparan dadu bermata 6, pada permainan monopoli ini akan menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi, ketika kita akan melemparkan dadu, maka kemungkinan atau peluang munculnya angka pada dadu itu kalau tidak 1, 2, kalau tidak 2, 3, dan seterusnya. Nah, hal tersebut merupakan peluang kejadian munculnya mata dadu bernomor sekian. Kemudian contoh lain dari peluang pada kehidupan sehari-hari adalah pelemparan uang koin. Nah, Bapak punya uang koin nih, ya. Di sini uang koin itu ada dua sisi. Yang pertama ini gambar ya, sebutnya yang Garuda itu gambar, dan yang sebelahnya adalah yang ada angka 500, berarti ini angka. Jadi ketika Bapak lemparkan uang koin ini ke atas kemudian jatuh, ya, pada saat melemparkan koin ada dua buah kemungkinan mengenai sisi yang muncul. Sisi yang pertama adalah sisi angka ya, sisi angka ini, dan sisi yang kedua adalah sisi gambar. Ya, kalau tidak gambar ya angka gitu. Maka itu merupakan suatu peluang juga. Nah, oke, baik. Kita akan membahas definisi peluang matematika. Perhatikan. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Nah, dalam angka, peluang selalu berkisaran antara 0 sampai dengan 1. Jadi, kalau 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Jadi, rentan antara nilai peluang itu adalah 0 sampai dengan 1. Kalau 0 itu mustahil, kalau 1 itu pasti. Jadi kan peluangnya itu di antara 0 dan 1. Nah, untuk melihat peluang suatu kejadian, kita rumuskan dengan PK sama dengan NK per NS ya, dimana dengan K itu adalah bagian dari S. Contoh di sini keterangannya PK adalah peluang kejadian, NK adalah banyaknya kejadian, dan NS itu banyaknya ruang sampel. Baik, Bapak akan membahas lebih lanjut. Nah, ini boleh dicatat ya. Ini adalah rumus menentukan peluang. Oke. Perhatikan di sini. Ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Contoh nih ya. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul sisi dadu yang berangka genap. Nah, jadi kan Bapak punya dadu nih. Nah, mohon maaf, sebelum kita menentukan kejadian, kita tentukan dulu ruang sampelnya, satu buah dadu. Ruang sampel sebuah dadu. Coba, dadu itu mempunyai berapa titik angka? Ya, maka di sanalah banyaknya ruang sampel kita hitung. Angkanya kan ada 1, ada yang bertitik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Berarti banyaknya ruang sampel. Nah, dinotasikan dengan N itu banyaknya ya, dan S itu sampel. Berarti banyaknya ruang sampel itu hitung aja. Berarti semuanya ada 6. Nah, sekarang dari pertanyaannya, munculnya sisi dadu yang berangka genap. Sisi dadu berangka genap. Nah, yang angka genap ada apa aja? 2, ya enggak? 4, kemudian apa lagi? 6, 8. 8 ada nggak? Kalau 8 tidak ada dalam dadu. Dadu maksimalnya sampai 6. Berarti sisi dadu yang bermata genap adalah hanya 2, 4, dan 6 saja. Berarti ada berapa angka nih? 1, 2, 3. Berarti banyaknya kejadiannya 3. Maka peluang kejadiannya adalah NK per NS. NK-nya banyaknya kejadiannya 3 yang ini. Kemudian banyaknya sampel atau ruang sampelnya ada 6. Berarti peluangnya adalah 1 per 6. Atau diperkecil ya, dibagi 3 berarti 1 per 2. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 1 per 2 ya, atau
0,5 gitu. Ya, contoh yang lain. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu berangka lebih dari 4. Nah, perhatikan semuanya. Sebelum kita menentukan peluang, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel sebuah dadu. Sebuah dadu kan ruang sampel cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ruang sampelnya ada 6. Kemudian sisi dadu berangka lebih dari 4. Yang lebih dari 4 apa? 6, 7. Maaf. Sisi dadu berangka lebih dari 4 adalah 5, 6. Ada lagi nggak? 4-nya nggak dihitung ya. Karena lebih dari 4. Berarti 4-nya tidak dihitung. Berarti hanya 5 dan 6. 5 dan 6 itu dihitungnya 1, 2. Berarti banyak kejadiannya 2. Berarti peluang kejadiannya adalah 2/6. Diperkecil dibagi 2 berarti 1/3. Gitu ya. Jadi paham ya? Jadi yang pertama tentukan ruang sampelnya. Ruang sampel itu semua kejadian yang mungkin muncul. Nah, kalau kejadiannya ya sesuai dengan pertanyaannya. Oke, lanjut lagi. Nah, Bapak akan bahas ruang sampel nih. Ruang sampel itu himpunan kemungkinan semua yang muncul. Nah, ruang sampel. Yang pertama 1 koin. Nah, kalau Bapak punya 1 koin, Bapak lempar-lempar. Ketika jatuhnya itu kalau tidak angka, ya gambar. Ya enggak? Ya udah, berarti ruang sampel 1 koin adalah 2. Selesai ya? Paham ya? A angka dan gambar. A angka, G gambar. Berarti ruang sampelnya ya 2. 1, 2. Oke. Kalau 2 koin. Nah, kalau 2 koin, ruang sampelnya itu ada 4. Jadi kalau Bapak nih punya 2 koin ya. Punya 2 koin. Bapak lemparkan koin ini. Maka ketika Bapak lemparkan, munculnya itu yang pertama adalah angka-angka, kedua-duanya angka. Misalkan gini, ini angka 500, kemudian ini angka juga. Ya, angka-angka berarti ini dihitungnya 1. Kemudian angka gambar, gini jatuhnya ya. Kemudian gambar angka, ini gambar, ini angka. Kemudian gambar-gambar ya. Gambar-gambar. Coba selain yang tadi ada lagi nggak kemungkinan yang muncul ketika 2 koin itu dilemparkan? Tidak ada kan? Ya, makanya ruang sampel 2 koin adalah 4. Titik sampelnya, ini titik sampel ya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar. Ini dihitungnya 1, 2, 3, 4 karena jatuhnya berbarengan, gitu ya. Terus selanjutnya yang 3 koin. Nah, yang 3 koin ketika Bapak lempar 3 uang koin, maka munculnya itu kalau tidak angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka dan selanjutnya. Berarti ruang sampel 3 koin adalah ada 8. Hitungnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kemungkinan kalau kita lemparkan 3 uang koin. Jadi ruang sampel 3 koin adalah 8. Titik sampelnya apa? Ya ini. GGG, GA, GAG, GAA, AGG, AGA, AAG, AAA. Nah, itu adalah titik sampelnya. Ruang sampelnya ada 8 gitu. Ya. Paham ya? Jadi itu adalah kalau kita lemparkan 3 uang koin, maka kemungkinan muncul ya ada 8 kemungkinan gitu. Tidak akan lebih dari itu, ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Nah, ruang sampel 1 dadu. Tadi udah dibahas. Ruang sampel 1 dadu kan titik sampelnya itu kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ruang sampelnya ada 6. Paham ya yang tadi udah disebutkan. Nah, sekarang kalau 2 dadu. Nah, kalau 2 dadu, titik sampelnya itu ada 36. Ruang sampelnya ada 36, banyak. Jadi gini, nih ini contoh ada 2 dadu nih. Ini 2 dadu ya. Nah, ini kan 6 dengan 6. Bisa saja kan 1 dengan 6, 2 dengan 6, 3 dengan 6, kemudian 4 dengan 6 dan selanjutnya 6 dengan 6 ini. 6 udah Bapak buatkan tabelnya nih. 6 dengan 6 berarti contoh yang ini cuma 1 nih, ini saja. Dan kemungkinan yang lain ada ini. Bisa aja kan ini 1, ini 1, 1, 1. Kemudian ini 2, ini 1, ini 2, 2,1 berarti ini 2, ini 1, bisa kan? Jadi semuanya ada 36. Jadi kalau kalian punya 2 dadu nih, lempar. Pasti munculnya itu kalau tidak 1, 1, 2, 2 dan seterusnya nih. Ada 36 kemungkinan. Ini dihitungnya 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan semuanya dihitung ada 36. Jadi pelemparan
2 buah dadu itu ada 36 ruang sampelnya. Oke, selanjutnya 1 dadu dan 1 koin. Nah, kalau kita lemparkan nih, lempar 1 dadu dan 1 koin, maka peluang munculnya, maka ruang sampelnya itu ada 12 kemungkinan ya. Yang pertama angka 1. Misalkan ini kan gambar 5 nah ini gambar 5 nih, G5, gambar 5. Nah, gambar 5. Bisa aja kan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Terus kalau ininya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Berarti ada berapa ruang sampelnya? Ruang sampel 1 dadu dan 1 koin adalah 12. Oke, paham ya? Jadi itu ruang sampelnya. Ruang sampel adalah kejadian yang mungkin dari suatu pelemparan dadu dan koin. 1 dadu dan 1 koin. Oke, contoh aja, langsung ke contoh. Bapak punya contoh, perhatikan semuanya. Pada pelemparan 2 buah koin, nah 2 buah koin ya, tentukan peluang munculnya keduanya sisi gambar. Ya. Sisi gambar. Perhatikan, di sini kita tentukan dulu ruang sampel sebuah 2 koin, maaf ini ruang sampel 2 koin ya. 2 koin kan ini 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 ruang sampelnya, AAA, AAG, GA dan GG yang tadi udah dibahas tuh ya. Nah, kejadiannya apa? Kedua sisinya gambar. Ada kedua sisinya gambar, berarti GG. Coba GG ada berapa? Cuma 1 ini doang ya. GG ini aja nih ya. GG cuma 1, berarti banyaknya kejadian 1. Jadi peluangnya adalah NK per NS, berarti 1/4 ya. Berarti peluang munculnya kedua sisinya gambar adalah 1/4. Gitu. Baik, contoh yang keempat. Pada pelemparan 3 buah koin, tentukan peluang muncul sisi 2 gambar 1 angka. Jadi gambarnya ada 2 dan angkanya ada 1. Nah, kita tentukan dulu ruang sampel 3 koin. 3 koin kan ini ya, ruang sampelnya nih ya. AAA, AAG, kemudian sampai sini, maka kita tadi hitung ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, ada 8 ruang sampel. Nah, muncul sisi 2 gambar 1 angka. 2 gambar berarti kan ini. Yang G-nya 2 tuh ini, AGG, kemudian GAG, kemudian GGA, ada 3 kan? 1, 2, 3. Berarti banyak kejadiannya 3. Maka peluangnya adalah NK per NS 3/8. 3/8 gitu, gampang ya. Jadi intinya kalian tentukan dulu ruang sampel, kemudian sesuai dengan pertanyaannya. Oke, itu contoh dari Bapak. Silahkan perhatikan ada contoh-contoh yang lainnya. Selamat menyaksikan.